Baik, terima kasih untuk semua. Terima kasih untuk segala bentuk perhatiannya. Di sini saya akan menjelaskan peran gender dalam struktur keluarga Batak Toba pada kelompok penganut kepercayaan agama Malim. Dan ini diperuntukkan untuk tugas mata kuliah gender dengan nama saya Amos Silaban dengan nomor untuk mahasiswa 82361510005 program Pascasarjana tahun ajaran 2024-2025. Adapun di pembahasan yang pertama yakni Ugama Malim, di mana Ugama Malim dalam bahasa Indonesia berarti kepercayaan Malim atau sebuah agama tradisional yang berasal dari masyarakat Batak. Pada penghayat aliran kepercayaan ini disebut sebagai seorang Parmalim. Jadi Ugama Malim ini adalah satu agama kesukuan, bisa dikatakan sebagai agama kesukuan, di mana agama ini lebih dulu hadir sebelum masuknya agama-agama yang diadopsi atau yang dibawa melalui atau yang diluaskan dengan beberapa cara seperti contoh agama Kristen, agama Islam, agama Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Jadi Ugama Malim ini sama seperti mungkin beberapa di antara kita tahu ada suku Baduy, mana suku Baduy juga memiliki agama kepercayaan terkait kesukuan, agama asli sebelum masuknya agama-agama yang diadopsi oleh beberapa kelompok masyarakat suku Baduy dan masyarakat suku Batak Toba sekarang ini. Parmalim sebagian besar tersebar di Sumatera Utara, terutama di kawasan sekeliling Danau Toba seperti Samosir, Tapanuli Utara, Toba, Umbang Hasundutan, dan Simalungun. Parmalim juga menyebar di daerah dengan populasi Batak lainnya seperti Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Dairi, dan Pak Barat. Parmalim meyakini satu Tuhan sebagai pencipta alam semesta, yang dimana Parmalim menyebutnya sebagai mula jadi Nabolon. Oke, pada slide ini untuk lokasi objek kajian di daerah Huta Tinggi, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba. Untuk mencapai ke lokasi ini memerlukan waktu jarak 231 km dari kota Medan dengan jarak tempuh 6 jam jika dimasukkan ke dalam satuan jam, di mana 6 jam ini sudah termasuk dengan saya dan tim melewati jalur cepat yakni via tol dan sempat beristirahat di daerah Parapat sebelum melanjutkan kurang lebih 1 sampai 1,5 jam lagi ke lokasi Huta Tinggi Kabupaten Toba. Dan masuk ke bagian slide ini, mana slide ini pengenalan terhadap gender, di mana gender merujuk pada peran sosial, budaya, dan perilaku yang diharapkan oleh masyarakat dari individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Berbeda dengan jenis kelamin yang merujuk kepada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, gender mencakup spektrum yang lebih luas dan bersifat sosial serta kultural. Gender tidak bersifat tetap dan bisa berubah sesuai dengan waktu, tempat, serta konteks sosial. Banyak masyarakat sekarang ini semakin menyadari bahwa konsep gender jauh lebih kompleks dan bisa mencakup identitas gender yang tidak terbatas pada hanya laki-laki ataupun perempuan, tetapi juga termasuk identitas lainnya seperti non-biner, genderqueer, dan sebagainya. Oke, masuk ke dalam bagian ini, peran laki-laki pada masyarakat Batak Toba yang pertama ialah mencari nafkah. Laki-laki dalam Batak Toba diharapkan bekerja di luar rumah seperti bertani, berdagang, atau berprofesi lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Mereka dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk menghidupi anggota keluarganya. Kemudian bagian yang kedua, peran laki-laki dalam masyarakat Batak Toba dianggap sebagai pemimpin rumah tangga. Maksudnya ialah dalam struktur adat, laki-laki memiliki peran dominan dalam hal mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga, baik dalam hal keuangan, keputusan besar dalam hidup keluarga, maupun dalam hal yang berhubungan dengan adat atau pernikahan. Kemudian masuk ke poin yang ketiga, peran laki-laki pada masyarakat Batak Toba dalam peran pada upacara adat. Maksudnya ialah laki-laki juga sering sekali bertanggung jawab dalam menjalankan atau memimpin upacara adat seperti pernikahan, kematian, ataupun ritual besar lainnya. Lanjut, kemudian pada slide ini, peran perempuan dalam suku Batak Toba itu terbagi terhadap 4 poin, di mana poin pertama yakni peran perempuan dalam suku Batak Toba melakukan pekerjaan rumah tangga. Perempuan Batak Toba biasanya bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga seperti memasak, bersihkan rumah, merawat anak, dan mengatur keperluan sehari-hari keluarganya. Ini adalah tugas yang dianggap penting dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga secara fisik dan emosional. Bagian yang kedua ialah peran perempuan dalam pendidikan anak pada suku Batak Toba, di mana perempuan juga memiliki peran penting dalam mendidik dan merawat anak-anak, baik dalam hal pendidikan moral, agama, maupun perilaku sosial. Ibu adalah figur yang sangat dihormati dalam menjaga keharmonisan keluarga. Masuk pada poin yang keempat, persiapan upacara, peran perempuan dalam persiapan upacara dalam suku Batak Toba. Meskipun laki-laki memiliki peran lebih dominan dalam memimpin upacara adat, perempuan Batak Toba tetap terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan upacara tersebut, terutama dalam bidang mempersiapkan pakaian adat, makanan, dan perawatan para tamu. Perempuan juga sering terlibat dalam menjaga kelancaran upacara keluarga seperti pernikahan, pesta adat, dan acara ritual lainnya. Kemudian masuk peran keempat, peran perempuan dalam pemeliharaan keharmonisan keluarga dalam suku Batak Toba. Maksudnya ialah perempuan sering kali dianggap sebagai penjaga keharmonisan keluarga, baik secara emosional maupun sosial. Mereka berperan penting dalam menjaga hubungan baik antara anggota keluarga dan memastikan bahwa hubungan antar generasi tetap terjaga. Baik, kemudian perubahan pembagian kerja berdasarkan gender. Seiring berjalannya waktu dan dengan pengaruh modernisasi, pembagian kerja berdasarkan gender di rumah tangga Batak Toba mengalami perubahan. Saat ini banyak perempuan Batak Toba yang juga bekerja di luar rumah, baik di sektor formal maupun informal, untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Beberapa perempuan juga mengelola bisnis mereka sendiri, atau dalam artian masuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan juga kegiatan politik. Dalam keluarga Batak Toba modern, peran laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga seringkali lebih fleksibel. Pembagian tugas yang lebih adil dan seimbang mulai diterapkan, di mana laki-laki dan perempuan saling berbagi dalam tanggung jawab dan pekerjaan rumah tangga, dalam pengasuhan anak, serta dalam pengambilan keputusan. Bukan hanya di bagian pembagian tugas kerja, peran gender dalam keluarga Batak Toba juga mulai membebaskan mau laki-laki, laki-laki, dan anak, di mana laki-laki dan anak ini dalam istilah Batak Toba yakni buru dan anak.
Boru dikatakan sebagai anak perempuan dan anak dikatakan sebagai anak laki-laki. Jadi, dalam sektor pendidikan, Boru dan anak berhak penuh atas keinginan atau hak-hak pendidikan yang harus didapati. Tidak ada lagi pembatasan terhadap perempuan dalam berpendidikan dalam keluarga Batak Toba. Oke, baik. Pada bagian terakhir ini, sampailah kita kepada kesimpulan, di mana kesimpulan dari kegiatan ini atau tugas ini ialah dalam masyarakat Batak Toba tradisional, pembagian kerja dalam rumah tangga didasarkan pada gender, di mana laki-laki lebih berperan sebagai pencari nafkah dan pemimpin rumah tangga, sementara perempuan lebih bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, bagian tugas ini mulai mengalami perubahan. Dan dalam keluarga Batak Toba modern, peran laki-laki dan perempuan lebih seimbang, mana dengan perempuan turut berperan aktif di luar rumah dan dalam pengambilan keputusan. Hal ini juga dapat kita lihat jika di lingkungan kita ada kelompok masyarakat Batak Toba, tidak hanya pada lingkup ruang Huta Parmalim, Huta Tinggi, secara umum juga untuk sekarang juga hasil dari penelitian ke lokasi ke daerah Lagu Boti, Huta Tinggi, Desa Parmalim. Ketika saya bertanya tentang perihal kesetaraan gender dan keseimbangan, tentang pembagian kerja pada keluarga suku Batak Toba, khususnya di lingkungan Huta Malim, tidak ada pemberatan, maksudnya tidak ada posisi laki-laki harus ini, posisi perempuan seperti ini, tidak ada. Di Huta Parmalim sendiri dengan keaslian Habatahun tidak memberikan batasan terhadap perempuan dan laki-laki, tidak menahan hak dan kewajiban, bahkan sejatinya Batak Toba itu sendiri atau Habatahun itu dari sana, di mana apa hal-hal apa saja yang baik itu ada di sana dan itu harusnya bisa dieksplor lebih luas kepada suku-suku lain atau dalam artian kepada penganut-penganut suku Batak Toba yang lain agar budaya Batak Toba ini tidak luntur dan hilang.